Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, di luaran sana masih banyak kawan-kawan yang ingin menjadi seorang YouTuber yang bisa menghasilkan uang. Bahkan banyak yang WA ke Abah, tolong ajarin untuk menjadi YouTuber. Tetapi kenapa kita-kita yang jelas-jelas sudah punya titel YouTuber, meskipun channel kita belum dimonetisasi ataupun yang sudah dimonetisasi, tetap kita itu sebagai YouTuber karena kita sudah upload video ya. Apalagi kalau channel kita sudah diverifikasi, itu sudah jelas ya, kita sudah diakui sebagai YouTuber. Banyak kawan-kawan kita nih yang menyia-nyiakan channelnya, bahkan mengabaikan, tidak lagi mau upload video. Sangat disayangkan. Mungkin kalau channel kita belum dimonetisasi, persyaratan monetisasinya masih jauh, tidak jadi masalah. Tapi yang sudah jelas-jelas dimonetisasi, sudah bisa menghasilkan uang dari iklan yang masuk ke video-video kita, tetapi justru kita malah enggan upload video, malas upload video. Bahkan ada yang sebulan sekali, bahkan ada yang 2 bulan sekali. Kenapa itu? Itu disebabkan karena terpengaruh video kita sepi penonton, dan juga itu dipengaruhi karena mungkin kita itu terlalu sibuk dengan aktivitas yang lainnya. Tetapi ingat, kalau memang kita serius ingin menjadi seorang YouTuber, alangkah bangganya kalau channel kita sudah dimonetisasi, karena di belakang kita itu juga masih banyak kawan-kawan kita yang sedang mengejar syarat monetisasi. Kalau channel kita sudah dimonetisasi, perjuangan kita itu lebih berat lagi. Kenapa? Karena di saat channel kita belum dimonetisasi, mungkin kita membuat konten apa saja pun jadi ya, karena kita berpikir hanya mengejar syarat monetisasi. Tetapi kalau channel sudah dimonetisasi, membuat konten itu yang harus kita perhatikan. Konten kita yang akan bisa menunjang, bisa menghasilkan iklan, bisa menghasilkan uang, dan bisa mendapatkan gaji. Kalau konten kita yang memang betul-betul bermanfaat atau mengedukasi ataupun menghibur, video kita ternyata memang disukai penonton, dari situ iklan akan banyak yang masuk ke video-video kita, dan kita pun akan bisa cepat menghasilkan pundi-pundi dolar. Maka dari itu nih, pesan buat sahabatku yang sudah dimonetisasi, jangan sampai kendor. Ingat, rezeki sudah ada yang atur. Siapa tahu kita upload video, menurut kita video tersebut jelek, tetapi menurut penonton video kita bagus. Tiba-tiba penonton kita itu langsung ribuan, bahkan ratusan ribu. Kita kan nggak tahu ya. Jangan sampai channel sudah dimonetisasi justru kita males upload video hanya gara-gara video kita sepi. Bukan hanya video kita ya, bukan hanya video kita aja yang sepi, tetapi lihat kawan-kawan kita pun sama ya. Tetapi selagi video kita sepi, kita pun harus bisa memperbaiki channel kita itu. Memang apa sih kekurangannya? Apakah memang isi kontennya memang kurang begitu bermanfaat? Apa memang isi konten saya itu memang betul-betul belum banyak dicari? Kita berpikir ke situ. Kalau kita berpikir ke situ, oh ternyata memang betul nih, konten saya itu memang betul-betul belum banyak dibutuhkan, dan memang betul-betul konten saya itu tidak bermanfaat. Nah, mungkin kalau kita berpikir ke situ, oh saya harusnya membuat konten seperti ini. Yang perlu kita perhatikan di saat kita membuat konten, mungkin kalau sahabat YouTube itu pastikan setiap harinya membuka aplikasi YouTube, karena kerjaan kita sebagai YouTuber pemula ya, apabila kita buka HP, kita itu pasti yang dibuka YouTube dan YouTube ya. Itu saya sendiri, bukan ngomongin sahabat. Itu saya kalau buka HP itu pasti larinya ke YouTube, tidak ke aplikasi mana-mana, tidak ke aplikasi ataupun yang dibilang apa sosial media yang lainnya. Saya pasti larinya ke YouTube, dan dari situ YouTube akan memberikan sedikit pencerahan kepada kita ya, pencerahan kepada kita. Kenapa? Karena mungkin di saat kita isi kontennya tentang masak, mungkin di saat kita buka-buka YouTube seperti ini, ternyata ini
video ini penontonnya banyak banget, apa sih isi kontennya? Nah, kita bisa pelajari, oh ternyata ini nih yang lagi dicari. Kalau kita bisa melihat di bagian dashboard YouTube seperti ini ya, bukan dashboard ya, apa beranda YouTube. Kalau kita mengetikkan konten masak di sini ya, masak. Di sini kita bisa melihat masak paling enak misalkan ya. Nah, di sini kita perlu cek. Nah, masak paling enak. Ini adalah konten-konten masak. Coba kita lihat nih dalam hitungan minggu ini. Nah, kita lihat kapan saja ya. Dan kita lihat minggu ini. Kita terapkan. Nah, minggu ini konten yang ini yang memang lagi banyak dicari ya, seperti masak. Minggu ini kan karena masih suasana lebaran ya. Ini konten seperti ini sudah mencapai 90.000. Sudah sampai 90.000. Ini resep semur daging yang paling cocok. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan inspirasi konten. Begitu pula kalau sahabat-sahabat semua membuat kontennya tentang mancing. Kita kalau sering membuka aplikasi YouTube, di situ kita bisa mendapatkan inspirasi. Saya juga sama. Saya mencari ide konten dari mana? Dari YouTube-nya sendiri. Terkadang saya mendapatkan komentar dari kawan-kawan kita yang bermasalah channelnya ataupun yang punya kendala channelnya. Dari situ saya bisa dijadikan ide konten. Namanya seorang YouTuber pemula itu jangan sampai kita kehabisan ide konten. Waktu kita betul-betul harus dimanfaatkan untuk memperbaiki channel kita sendiri. Channel kita yang akan membuat perkembangan tentunya kita sendiri. Permasalahan mungkin yang harus kita ubah di saat channel kita belum dimonetisasi, kita membuat thumbnail asal-asalan, kita membuat judul asal-asalan. Kalau channel sudah dimonetisasi, lain lagi. Kenapa? Karena kalau channel sudah dimonetisasi, biasanya yang tadinya penontonnya ribuan ya, tapi kadang sudah dimonetisasi, justru penonton di video kita itu malah sepi. Kenapa? Karena dari pihak pengiklan dan juga dari pihak YouTube itu akan membatasi. Kalau konten kita memang betul-betul bermanfaat atau betul-betul mengedukasi ataupun betul-betul menghibur, nah YouTube akan menyuguhkan konten-konten kita ke lebih banyak lagi. Tapi kalau konten kita isinya ya dibilang isinya hanya kosong misalkan, seperti ya dibilang di saat kita nge-vlog, usahakan nge-vlog kita itu masukkan narasi suara kita dan biar penonton itu paham. Kenapa sih narasi itu sangat penting? Biar penonton paham isi konten kita ya. Ingat, jangan sampai kita hanya membuat video tapi kita hanya mengisikan musik, sedangkan penonton bingung apa isi konten ini. Kalau kita memasukkan narasi ya, di sini kalau sahabat semua konten masak ataupun konten mancing ya, kalau kita mancing mungkin setidaknya mancing kita itu ada sedikit kasih penjelasan kepada para penonton ya. Mancing apa sih saat ini kita itu dan lokasinya di mana sih? Nah, kita jelaskan biar penonton paham. Kalau kita sudah jelaskan di situ, nanti penonton kalau memang konten mancing kita betul-betul ini seru atau memang menghibur, di sini penonton akan merasa puas dan akan menonton video kita sampai habis. Intinya di sini buat sahabatku yang sudah mempunyai channel YouTube, mau yang belum dimonetisasi ataupun yang sudah dimonetisasi, pesan Abah, jangan sampai kita putus asa ya. Jangan sampai kita menyerah di saat video-video kita sepi. Teruslah berjuang ya, teruslah berjuang, karena kita ingat di luar sana juga masih banyak yang ingin jadi YouTuber. Jangan sampai kita tersalib sama kawan-kawan kita yang baru menjadi YouTuber, mereka sudah sukses, justru kita yang sudah lama di YouTube, justru kita tidak sukses karena kita sendiri yang males. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Abah berharap ya, semoga sahabat-sahabat semua di sini bisa sukses bersama-sama, bisa menghasilkan uang
Ya kalau kita memang sudah bisa menghasilkan uang, memang begitu nikmat ya menjadi seorang YouTuber pemula. Itu mungkin setiap bulan kita bisa mendapatkan gaji, tapi ya itu butuh perjuangan. Semoga sharing dari saya bisa bermanfaat buat sahabat-sahabatku, dan apabila ada kata-kata Abah yang kurang berkenan di hati sahabatku, mohon dimaafkan. Apabila sahabat semua, jangan sampai kita kendor ya. Semoga saran dari Abah bisa dimengerti ya oleh sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.